agar kita bisa mendapatkan kualitas amalan yang baik. Seperti misalnya dalam sholat ya. Dalam sholat, untuk mencapai sholat yang khusyuk, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk mencapai sholat yang khusyuk tersebut. Dan syariat Islam sudah menyediakan ya. Hanya mungkin saja kita belum belajar tentang sisi-sisi seperti ini ya, sisi-sisi bagaimana syariat Islam itu memiliki kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak hanya sisi fikihnya saja yang bisa kita amalkan, tapi muatan-muatan tazkiyah nufusnya itu begitu kental. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah dalam 1 jam ini. Ya, pertama-tama kita tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita yang bisa berkumpul lagi ya, untuk membahas bulan Ramadan ya, karena kita mungkin sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, keluarganya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan ini itu tergantung dari perasaan istimewa ya, itu tergantung dari bagaimana keimanan seseorang. Kalau bulannya sendiri sudah istimewa, tapi terkadang kita merasa bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Dan yang membedakan ini adalah hanya dari kualitas iman kita. Ketika iman kita dalam kondisi yang baik ya, dan kita memahami benar-benar keagungan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu sangat istimewa bagi kita. Begitu juga sebaliknya, ketika iman kita ya mungkin dalam taraf yang rendah ya, kemudian kita tidak mengetahui tentang keagungan bulan Ramadan, ya bulan Ramadan akhirnya seperti bulan-bulan biasa. Dan yang bisa merasakan hal tersebut adalah kita sendiri. Hati kita bagaimana ketika menghadapi bulan Ramadan. Nah, sebagaimana yang sering saya ucapkan pada pertemuan-pertemuan lalu, yaitu kita misalkan seperti bulan Ramadan itu adalah tamu. Kita mau kedatangan tamu yang istimewa. Tentunya kita akan bersiap jauh hari sebelum itu ya, agar waktu-waktu bersama tamu istimewa ini adalah waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang istimewa. Begitu juga kita bandingkan dengan seperti kita menyalakan sepeda motor ya, kalau kita ingin dalam kondisi yang nyaman naik motor gitu kan, berarti kita harus mulai pemanasan dulu, yaitu kita mulai jauh hari sebelum bulan Ramadan tersebut, yaitu dengan melakukan berbagai macam persiapan. Nah, Syekh Muhammad Hussein Ya'qub ini uh, menjelaskan tentang persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ada persiapan yang harus kita lakukan. Dan insya Allah kita nanti akan bagi 2 sesi ya. Jadi yang pertama, karena banyak sekali beliau membahasnya, ada sisi-sisi yang mungkin tidak terpikir di benak kita, tapi ternyata beliau bisa membahasnya. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas tentang persiapan apa yang kita perlukan di bulan Ramadan. Baru kemudian bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ya, kemudian bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan dan seterusnya. Insya Allah kita usahakan selesai ketika selesai juga bulan Ramadan. Baik. Nah, pertama kita bahas masalah judulnya. Syekh Muhammad Hussein Ya'qub menceritakan di sini ya, menjelaskan judulnya, menuliskan al-isti'dadu li Ramadan ya. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan walakin karihallahu in bi'athahum.
fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Al-isti'dadu li Ramadan, persiapan yang dibutuhkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian beliau menyandingkan dengan surat At-Taubah ayat 46, ya. Walau aradu, kalau seandainya aradu, mereka ingin al-khuruja, keluar, ya. Maksudnya di sini adalah keluar menuju medan jihad, karena ayat ini sebenarnya adalah terkait perang Tabuk, yang saat itu, ya, di perang Tabuk ini memang keimanan sangat diuji, ya, keimanan sangat diuji. Nah, di sana orang-orang munafik, ya, mereka sengaja mengulur-ulur agar tidak berangkat. Itu. Makanya di sini Allah sampai menyitir, ya, walau aradul khuruja, ya, kalau seandainya mereka benar-benar ingin keluar untuk berjihad, la a'addu lahu uddatan, maka pasti mereka akan menyiapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk berangkat jihad. Ya, pada saat itu ketika diumumkan, ya, biasanya Rasulullah seringkali tidak menunjukkan mau jihad kemana, tempatnya di mana, tidak. Pokoknya bersiaplah. Mulai para sahabat mempersiapkan diri. Ketika sudah ada pengumuman karena ini adalah pemimpin negara, ya. Misalkan kita juga sama. Kita misalkan Pak Presiden mengumumkan, ya, sekarang kita kedatangan musuh nih dari luar negeri, saatnya kita berperang melawan mereka misalkan. Maka langsung disambut. Nah, ini juga para sahabat Rasulullah SAW memiliki iman yang tinggi, langsung menyambut, langsung bergerak, langsung mempersiapkan diri. Persiapannya juga tidak mudah, ya. Ketika zaman dulu mereka harus mempersiapkan bagaimana jauhnya perjalanan, sulitnya medan, ya. Uang dikumpulkan, belum lagi nanti yang ditinggal di rumah, ya. Semuanya dipersiapkan sejak dini, hanya untuk apa? Berangkat jihad. Beda dengan orang munafik, ya. Munafik di zaman itu ketika diumumkan, maka mereka berleha-leha, gitu, bersantai-santai, nanti saja. Sehingga apa? Sehingga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti, tidak bisa atau terhalang dari berangkat jihad. Walakin, akan tetapi, karihallahu in bi'athahum, akan tetapi Allah tidak suka in bi'athahum, ya, mereka menyambut dan bersemangat untuk berangkat. Jadi yang sebenarnya menggerakkan, ya, mereka agar tidak berangkat, ya, pertama dari niat mereka sendiri yang tidak baik, dan Allah mengetahui, sehingga apa? Memang Allah memberikan penghalang supaya mereka tidak berangkat, karena Allah tidak suka dengan niat mereka yang buruk, sehingga tidak melakukan persiapan. Fathabbatahum, ya, kemudian apa? Allah melemahkan keinginan mereka. Allah melemahkan. Ini hukuman. Kenapa? Karena satu, niatnya enggak benar, dan yang kedua, sengaja tidak melakukan persiapan. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu, ya, duduklah kalian ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya apa di sini? Tinggallah kalian, ya, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal di Madinah. Dan yang tinggal saat itu tentunya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua yang enggak bisa berangkat jihad, ya, perempuan, anak-anak. Dan ini uq'udu, ya, ma'al qaidin, ini adalah ejekan, ya, diejek mereka. Udah, kalau bahasa kita mungkin, ya, ya sudahlah, kamu tidur aja bersama orang-orang yang lemah. Bahasa kita seperti itu. Nah, di sini para ulama tafsir menjelaskan banyak yang dimaksud dengan waqila qa'udu ma'al qaidin. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, karena beliau marah, ya. Sudah dibilangi untuk melakukan persiapan tapi tidak melakukan persiapan, sehingga apa?
diejek seperti ini, dan malah orang munafik, yang namanya orang munafik malah senang, padahal mereka tahu bahwa ucapan ini sebenarnya bukan ucapan izin untuk boleh tinggal, tapi ini ejekan dan dalam bentuk kemarahan. Tapi ya, mereka menyebarkan informasi bahwa Rasulullah sudah mengizinkan mereka tidak ikut jihad. Nah, ini orang-orang munafik seperti itu yang gembosi. Gambaran kita adalah orang-orang yang suka gembosi suatu perjuangan, dan pada saat itu jihad. Kemudian ada juga ini bentuk ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita kumpulkan pendapat ulama tafsir, ya, kenapa kok sampai penulis menggandengkan antara persiapan di bulan Ramadan, ya, dengan ayat ini, ya, gambarannya seperti ini. Jihad adalah suatu amalan yang besar. Nah, ketika suatu amalan besar itu, maka dia membutuhkan persiapan. Nah, penulis ya menggandengkan seperti ini. Beliau menjelaskan di dalam buku beliau, yang saya jelaskan secara ringkas, bahwa ketika Anda tahu bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini adalah amalan yang besar, keutamaannya banyak, setiap detiknya berharga. Ya, di sana dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dibebaskan setiap malam, ya, ada orang yang dibebaskan dari siksa neraka, dan seterusnya banyak. Maka untuk mendapatkan buah istimewa di bulan Ramadan dari amalan-amalan butuh persiapan, gitu ya. Butuh persiapan. Dan ketika Anda mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, ya, itu adalah bukti bahwa memang niat Anda benar, ya, serius untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, ya. Dan juga sebaliknya, ketika Anda bersantai-santai, tidak melakukan persiapan, maka dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan ini adalah Anda akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Luput dari berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Karena itu, ya, penulis menyandingkan antara persiapan di bulan Ramadan dengan ayat di surat At-Taubah yang 46. Maka abah wa umat sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, penting bagi kita melakukan persiapan apa yang dibutuhkan agar nanti di bulan Ramadan, ya, kita bisa meraih manfaat yang luar biasa banyak. Dan ini adalah kaidah, ya, ini kaidah umum. Saya berikan contoh tentang sholat. Kita ingin sholat kita khusyuk, ya, kita ingin sholat kita khusyuk. Anda bisa melakukan, ya, khusyuk dalam sholat apabila Anda melengkapi dengan amalan-amalan sebelumnya, ya. Contoh, apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan oleh Rasul kita ketika mendengar adzan? Bersegera berwudu, ya. Kemudian berwudu, ya, tidak hanya sekedar wudu, tapi kita benar-benar meresapi bagaimana dosa-dosa kita ketika wudu itu menetes, ya, lebur dengan air tetesan wudu tadi. Kita resapi wudu kita. Nah, dari persiapan saja hati kita sudah mengarah kepada apa? Sholat. Saya nanti akan sholat. Selesai wudu dengan mengucapkan bismillah, kita berdoa, ya, doa selesai wudu. Setelah selesai wudu, ya, kemudian kita melakukan persiapan, kemudian melangkah ke masjid. Melangkah ke masjid pun ada aturan, yaitu kita tidak boleh terburu-buru, harus dengan tenang, ya, khusyuk, sehingga pas suasana ketika kita berada di tempat sholat itu terasa dari awal. Terasa dari awal, apalagi plus ditambah doa, ya, ada doa dari tempat tinggal kita menuju masjid. Setelah sampai masjid, ya, mau masuk masjid, doa lagi, kita resapi lagi doanya. Kemudian duduk, kita menunggu, ya, sambil memanfaatkan waktu dengan sholat segala macam, ya. Kemudian adzan, iqomah, ya, kemudian kita berdiri untuk sholat. Nah, coba persiapan apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan sholat khusyuk. Inilah rentetan-rentetan ibadah yang kalau kita resapi, maka insya Allah sholat kita bisa khusyuk.
Dengan syarat kita memang harus memahami maknanya. Dan rata-rata semua syariat Islam itu seperti itu ya. Jihad butuh persiapan, kemudian puasa sudah dianjurkan oleh Rasulullah ya, ketika di bulan Rajab, Sya'ban itu sudah mulai nih kita starter lah istilahnya. Jadi seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk melakukan persiapan. Nah, ini adalah apa yang saya ceritakan tadi ya. Walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan. Jadi Allah di sini menyandingkan kejujuran niat dan kehendak ya, dengan persiapan sungguh-sungguh. Kalau kita jujur ya, niat kita jujur untuk meraih manfaat yang besar di bulan Ramadan, dan kita memang benar-benar ingin mendapatkannya, maka harusnya kita sudah melakukan persiapan ya. Persiapan apa? Ya, ada beberapa persiapan. Salah satunya kita berlatih, beramal, memperbarui tobat ya, dan berbagai macam persiapan yang dibutuhkan. Nah, di sini aradu ya, mereka di sini adalah maksudnya orang munafik ya. Khuruj maksudnya keluar bersama Nabi untuk berperang. Nah, kemudian persiapan apa maksudnya? Yaitu persiapan ini la a'addu lahu 'uddatan, maksudnya apa? Persiapan perang, bekalnya dan perjalanan ya, ternyata mereka nggak melakukan ini karena persiapan perang mungkin perlu mengasah pedangnya zaman dulu ya, pedangnya, kemudian kudanya dipilih yang terbaik ya, kudanya disiapkan supaya kuat ya, bekal untuk keluarga di rumah, kemudian bekal dia selama berangkat jihad ya, di perjalanan bagaimana. Ini orang-orang Muslim ya, di zaman itu melakukan persiapan, sedangkan munafik tidak, sehingga terlihatlah ketidakjujuran niat mereka dari kesungguhan persiapannya. Maka pertanyaannya adalah seberapa besar kejujuran dan kehendak kita ya, untuk meraih keutamaan Ramadan. Maka perlu kita melakukan persiapan sejak dini. Kemudian walakin karihallahu an bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Nah, ini yang juga saya jelaskan tadi, bahwa pertanyaan yang paling penting untuk kita tanya pada diri kita ya. Apakah Anda enggak takut kalau seandainya ketika Anda atau saya atau kita semuanya enggak melakukan persiapan ya, kemudian kita dibenci gara-gara itu, dibenci Allah gara-gara itu. Dampak dibencinya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini adalah ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitab Fawaidul Fawaid yang juga dijelaskan oleh Syekh di buku beliau ya. Hadir min amroini, waspadalah dari dua hal ya, lahuma awakibus su, yang dari dua hal ini itu memiliki awakib, dampak yang buruk ya, atau hukuman yang buruk. Yang pertama ya, raddul haq ya, raddul haqqi li mukhalafatihi hawa, menolak langsung ya, langsung menolak kebenaran. Kenapa? Karena menyelisih nafsu. Maka kalau kita melakukan ini ya, ketika ada suatu kebenaran datang pada kita ya, kita tidak memikirkan dulu, kita tidak menelaah dulu, langsung nolak hanya gara-gara nggak sesuai dengan nafsu kita, maka kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bitakhlibil qalbi ya, dengan berbaliknya hati, dan kita akan menolak ya, segera menolak kebenaran dan tidak akan menerima kebenaran tersebut kecuali kita bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Jadi ini adalah iqab ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala karena kita langsung menolak suatu kebenaran. Makanya ketika ada suatu kebenaran ya, dan kita tidak tahu ya, maka perlu untuk mencari tahu gitu. Perlu untuk mencari tahu.
Dalilnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan di surat Al-An'am ayat 110 ya. Qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu, dan begitulah kami memalingkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak beriman dengan kebenaran tersebut, awwala marrah, yang pertama kali. Maka hati-hati. Hal yang pertama ya, jangan sampai kita langsung menolak kebenaran karena itu enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan ini juga kita perlu nelaah ya. Benar dan salah itu tidak dipertimbangkan dari hawa nafsu kita. Yang saya pikir ini salah, oh salah. Oh, yang saya pikir menurut saya benar, enggak. Tapi bagaimana syariat Islam memandang itu benar dan itu salah. Dan itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Semakin Anda belajar ilmu, ya, semakin Anda mengetahui bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ya, arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ini doa ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran adalah kebenaran dan berilah rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan berilah kami pertolongan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ya, jadi ini penting banget. Yang pertama, jangan langsung menolak kebenaran karena bertentangan dengan nafsu Anda. Nah, yang jadi catatan kita adalah yang kedua. Apa yang kedua? Menganggap remeh perintah Allah ya, ketika perintah itu tiba. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang kedua, wasani at-tahawun. Dan yang kedua adalah at-tahawun, nganggap remeh bil amri idza hadara waqtahu. Nganggap remeh suatu perintah ketika perintah itu datang. Ya. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Kemudian kita nganggap remeh. Ya, biasa puasa aja deh, enggak melakukan persiapan. Maka ini hati-hati. Dan ini berlaku untuk semuanya ya. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala ketika datang maka kita anggap remeh, enggak melakukan persiapan, maka kita juga akan kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya apa? Ya, hukumannya adalah kita akan terhalangi ya dari melakukan perintah tersebut dengan sempurna. Ya, dan kita akan tertahan dari mendapatkan ridha Allah ya dengan melakukan apa? Perintah Allah itu dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah meremehkan. Nah, dari sini kita juga sudah tahu Abah umat sekalian ya rahimakumullah, bahwa inilah sebabnya kenapa kok Rasulullah SAW memerintahkan ya kita ya, untuk memerintahkan anak-anak kita sholat sejak umur 7 tahun ya. Setelah 10 tahun ya mereka enggak sholat, maka kita pukul ya. Kenapa? Karena sudah mendekati balik. Nah, ketika balik sudah mereka berarti sudah datang perintah Allah ya, dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang itu apa? Kita tidak menganggap remeh aturan tentang sholat, wajibnya sholat. Ya, ini berlaku untuk semua syariat Islam. Jadi sebelum ada datang tiba suatu perintah, itu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Dan ini kita di bulan Ramadan diwajibkan puasa. Karena itu kita harus bersiap-siap melakukan persiapan yang dibutuhkan agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan bisa baik ya, bisa berkualitas. Ya, bukan persiapan bagaimana mudik, bukan persiapan bagaimana beli baju baru dan seterusnya, bukan, itu bukan yang inti ya.
Tapi yang paling inti adalah bagaimana kita mengisi waktu kita di bulan Ramadan ya dengan baik, dan itu perlu latihan, dan latihannya dimulai sejak bulan Rajab ya, termasuk sedekah, termasuk puasa, termasuk bagaimana Anda belajar ilmu ya, baca buku, baca Al-Quran, yang paling penting diperbanyak, itu adalah latihan ya, di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dalilnya ya di surat At-Taubah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji fakul lan takhruju ma'iya abadan walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'ud awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu kepada suatu golongan di antara mereka, yaitu orang-orang munafik ya, kemudian mereka meminta izin kepadamu, fasta'dzanuka lil khuruj, agar enggak keluar untuk perang, fakul ya, maka katakanlah wahai Muhammad ya, lan takhruju ma'iya abadan, kamu tidak akan keluar lagi bersama kami selamanya ya, tidak akan berperang lagi selamanya. Walan tuqatilu ma'iya aduwah, dan kamu enggak boleh merangai musuh bersamaku ya. Innakum raditum bil qu'ud ya, kenapa? Karena kamu telah rela ya untuk tidak berperang ya, bil qu'ud awwala marah, yang pertama kali sudah datang syariat perang tetapi mereka tidak mau berangkat, padahal ini sudah datang wajibnya ya, maka apa? Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa melakukannya. Maka penting bagi kita untuk melakukan persiapan-persiapan ketika menghadapi bulan Ramadan, sehingga apa? Kita tidak termasuk orang yang menganggap remeh ya bulan Ramadan. Kita bisa jadi begini ya, umat sekalian, akhwat wa ikhwan sekalian. Kita ngomong ke orang ya, oh saya sangat senang dengan bulan Ramadan gitu ya. Kita sangat ingin mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, tapi faktanya tidak melakukan persiapan. Faktanya hanya bersantai-santai di bulan Rajab dan Sya'ban. Faktanya ketika masuk bulan Ramadan tidak ada yang berubah dari penambahan ibadah kita. Ya, maka itu berarti kita kurang bersemangat dan niat kita belum jujur. Ya, iman kita belum kita tingkatkan ya, karena itu mumpung ini belum masuk bulan Ramadan ya, maka kita benahi niat kita ya. Kita perbaiki iman kita ya, kita berusaha semangat untuk melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Nah, ini adalah pertama Syekh Muhammad Hussein Yaqub itu menceritakan ngapain sih kok kita perlu persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah agar kita tidak termasuk orang yang terhalangi dari menunaikan perintah Allah. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi ketika kita enggak melakukan persiapan, maka kita akan terhalangi ya. Kita akan tidak bisa melakukan dengan sempurna. Dan ini lumrah ya, dalam semua aktivitas kita juga sama. Ketika mengajar misalkan, kita butuh persiapan. Nah, di antara manusia banyak, ada yang persiapannya mungkin sebelumnya, ada yang 1 hari sebelumnya, ada yang butuh waktu yang lama, berbeda-beda. Maka perlu persiapan. Mau pergi mudik ya, perjalanan jauh, tidak mungkin kita langsung pada hari itu jam itu berangkat mudik, butuh persiapan juga. Nah, ini amalan-amalan yang istilahnya dunia gitu kan. Ini apalagi akhirat. Ya, akhirat keutamaannya besar ya. Tinggal yang membedakan apa? Iman kita. Apakah kita lebih mementingkan ya, menganggap penting banget urusan dunia daripada akhirat. Kalau kita lebih mementingkan akhirat kita, iman kita kuat di situ, ya tentunya kita melakukan persiapan lebih bagus
ketika amalan itu amalan akhirat gitu. Ya, tapi itu kembali kepada diri kita, bagaimana keadaan iman kita, bagaimana kita meyakini nanti kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di akhirat, bagaimana nanti hidup kita ya di dunia itu hanya sebentar, tapi yang hidup kita yang paling lama di mana? Di akhirat. Itu. Jadi imanlah yang menentukan. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan sebuah renungan yang bagus sekali ya. Jadi beliau menyampaikan suatu pertanyaan yang ini diucapkan oleh ulama salaf dulu. Tapi beliau tidak menjelaskan dari mana atau siapa yang mengatakan. Intinya ya, siapkah Anda atau saya atau Anda mati sekarang, saat ini juga? Kalau kita ditanya, siapkah saya atau Anda mati ya sekarang juga? Maka orang yang jujur, saya yakin mengatakan belum siap. Ya, belum siap. Amalan kita saat ini dalam bentuk ngaji belum cukup. Ya, belum cukup untuk kita bisa selamat di akhirat kelak. Nah, kita menuju ke pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Ya, ini ya. Ini ada 5 pertanyaan. Jadi ada ulama salaf pernah suatu ketika menemui temannya, saudaranya, saudara semuslim. Kemudian sebagaimana kebiasaan para ulama salaf dulu ya, ketika bertemu itu ada faedah iman yang bisa didapat. Ketika bertemu itu bukan ghibah, bukan bicara makanan, bukan bicara traveling gitu ya, atau mungkin kuliner, tidak. Tapi pasti ada muatan iman yang masuk di situ. Dan inilah yang kering dari pertemuan-pertemuan kita gitu kan. Kita mau mulai muatan iman, ingat akhirat itu terkadang malu ya, dengan teman-teman kita. Makanya sering saya dengan teman-teman guru di Kutab Rumah Quran sama. Kalau anda itu bertemu ya, kumpul, cobalah bicarakan tentang akhirat, bekal untuk akhirat. Naikkan iman dikit ya, naikkan iman dikit. Karena para ulama salaf dulu biasa ya, ayo kumpul dulu yuk, kita beriman sejenak, kita naikkan iman kita. Dengan apa? Ya dengan mengingat akhirat. Dengan bekal kita cukup nggak ya? Wah, nanti di akhirat nanti ada sirat ya, sirat seperti ini ya. Para ulama biasa dulu, ulama salaf. Kemudian mereka menangis. Bahkan Ibnu Abbas ingat saya, atau enggak Ibnu Mas'ud, saya lupa siapa, yang jelas ada sahabat ya, salah seorang sahabat itu memiliki kebiasaan mengumpulkan para ulama itu di rumahnya di malam hari. Mereka tidak berdiskusi tentang masalah fikih, masalah ilmu-ilmu, tidak. Tapi mereka berdiskusi ya, berbicara tentang bagaimana kehidupan akhirat. Sehingga mereka menangis bersama-sama. Ya, menangis yang tidak dibuat-buat gitu. Ini kebiasaan ulama sulu yang ya sudah terkikis di zaman sekarang. Nah, salah seorang ulama ini bertanya pada temannya. Apa pertanyaannya? Atardha halataka allati anta lil maut. Apakah kamu ridho dengan keadaanmu sekarang ya, keadaan kamu sekarang ini nih untuk mati? Kamu puas dengan kehidupan sekarang ini, saat ini juga, seandainya nanti ada malakul maut hadir di depan Anda ya, menyampaikan salam, kemudian saatnya sudah mati ya, siapkah kita? Orang yang jujur akan mengatakan tidak. Begitu juga teman saudaranya. Wah, saya tidak siap. Saya tidak siap. Saat ini juga, wah, masih banyak dosa-dosa saya ini yang belum saya tobati. Amalan ini masih banyak yang masih kurang. Nah, ini juga yang membuat kita terhenyak
Bagaimana bisa orang ya membunuh dirinya, mengakhiri hidupnya, ya, padahal dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal yang lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan nggak siap, maka itu jujur. Kalau Anda mengatakan siap, masya Allah, ya, atau kita mengatakan siap, ini masya Allah, ini luar biasa. Maksudnya luar biasa apa? Para ulama pun mengatakan tidak siap. Bagaimana ada orang yang amalnya biasa-biasa saja, tapi mengatakan siap mati sekarang. Ini menunjukkan bahwa keimanan orang tersebut dan bagaimana pemahamannya tentang ngerinya kehidupan akhirat itu belum tertanam kuat. Kesusahan di dunia ini kecil kalau dibandingkan akhirat. Pintu masuk ke akhirat itu adalah kubur. Di kubur aja kengerian-kengerian yang luar biasa itu beruntun. Apakah kita begitu pedenya itu ya, merasa selamat di dalam kubur sehingga mengatakan saya siap mati sekarang? Masya Allah, ya, pasti kita mengatakan apa, ya saya belum siap, saya belum siap mati, saya harus beramal lebih banyak, saya harus segera memperbarui tobat saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, fahal aradta 'alaiha taubah min ghairi taswif. Apakah kamu pernah ya, melakukan tobat nasuha tanpa menunda-nunda? Ya, tobat, syarat tobat ada 3, sebutkan oleh para ulama. Al-iqla, ya, al-iqla itu adalah meninggalkan dosa kita. Jadi kalau misalkan kita mengatakan astagfirullah tapi kita tetap masih melakukan dosa itu bukan tobat. Itu bukan tobat, belum. Jadi kita harus benar-benar ninggalin dosa kita. Kemudian yang kedua, nadam. An-nadam itu adalah menyesal banget. Ya, kadang kita melupakan nadam ini. Kita merasa sudah ninggalin dosa itu, tapi kita melupakan. Lupa dengan dosa, tapi bukan menyesal dengan dosa. Apa buktinya? Ya, terkadang ada dari kita ya, menceritakan dosanya di masa lalu ya dengan pede gitu ya. Dengan ada sedikit dalam hati rasa kesombongan. Apa misal, wah saya dulu itu mantan preman, saya sudah membunuh 3 orang. Kalau kita menyesal, kita tutup dosa ini. Kita nggak ngomong, ya, karena kita malu dengan dosa seperti ini. Itu nadam, menyesal. Maka setelah kita melepaskan dosa itu, kita perlu menyesal. Kalau bisa, udah ditutup masa lalu kita, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tahu, ya. Kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalkan dosa kita sudah tertutup, tidak ada yang tahu, kita malah bongkar, ya ini malah lebih bahaya lagi. Kemudian yang ketiga yaitu azam, yaitu keinginan kuat bahwa kita tidak akan pernah ngulangin lagi dosa yang sama. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan 3 hal ini untuk setiap dosa kita? Kalau ada yang mengatakan sudah, coba telaah lagi. Ya, ternyata kita masih mengulang-ulang, kadang tidak hati-hati dalam berbicara sehingga berbicara dusta. Terkadang ya kita menyanyiakan waktu. Terkadang kita mendengar sesuatu yang tidak seharusnya didengar. Dan itu sering berulang-ulang gitu kan. Maka orang yang jujur pasti mengatakan, iya, kayaknya saya selalu nunda ini tobat saya. Kemudian yang ketiga, fahal ta'lam daran ta'malu fiha ghairu hadhihi. Apakah kamu mengetahui suatu negeri
yang kamu bisa atau akan beramal di dalamnya selain negeri ini. Apa maksudnya? Kamu ini dunia. Dunia adalah negeri beramal. Apakah kamu tahu kalau ada negeri tempat amal selain di dunia ini? Ketika kita mati, apakah kita bisa beramal lagi? Enggak. Ya, berarti kita sekarang ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk beramal sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mati. Hanya negeri ini, dunia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu mengetahui manusia ada yang memiliki dua nyawa? Fal lil insan nafsan. Apakah manusia itu memiliki dua nyawa? Idza matat, apabila salah satunya mati ihdahuma, ya, amalu bil ukhra. Yang lain beramal untuk yang sudah mati. Tentu tidak. Nyawa kita cuma satu. Setelah nyawa terjabut, selesai sudah. Amalan, pintu amal kita sudah ditutup, ya, dan kita tidak bisa beramal lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apakah kamu merasa aman sekarang, ya, dari serangan kematian? Enggak ada yang tahu. Bisa jadi kita selesai pengajian ini kita mati. Bisa jadi masuk angin, mati. Terus kalau memang lima-limanya dijawab tidak, ya, bagaimana Anda kok bisa tegar dengan keadaanmu sekarang? Bagaimana kita bisa merasa puas dengan keadaan kita sekarang? Kalau kita memahami 5 pertanyaan ini dengan jujur, ya, dengan menelaah, bisa nanti dengan pertanyaan pribadi, ya, di tahajud, di waktu sendiri, untuk apa? Meningkatkan amalan kita. Nah, kalau kita sudah merasa, wah, berarti saya masih banyak yang kurang, saya harus menambah amalan, maka bulan Ramadan adalah saat yang pas. Kalau seandainya ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah, Allah tidak menakdirkan kita sampai di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyampaikan kita pada bulan Ramadan, maka kita sudah dalam keadaan berusaha untuk meraihnya. Berusaha untuk meraihnya dengan apa? Bersiap-siap. Maka lakukanlah persiapan, ya, lakukan latihan, amalan-amalan ditingkatkan, ya, untuk mengagungkan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui. Nah, para ulama salaf, ikhwan akhwat sekalian, itu sangat memahami keagungan bulan Ramadan. Karena itu sangat jauh iman antara kita dengan mereka. Mereka sangat tahu bagaimana keagungan bulan Ramadan. Bahkan sampai 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, mereka berdoa lagi agar apa? Amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan selama 1 tahun isinya tentang Ramadan. Mengapa? Karena mereka beriman dengan kuat, ya, bagaimana agungnya bulan Ramadan ini. Bagaimana saat demi saat, detik demi detik di bulan Ramadan sangat berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan-kesempatan luar biasa di bulan Ramadan ini untuk menambah pahala kita dan menambah ibadah kita. Kemudian juga Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa, ya, bahkan lebih banyak disebutkan dalam banyak hadis bahwa hampir sempurna puasanya di bulan Sya'ban. Jadi beliau menambah amalan untuk persiapan di bulan Ramadan. Dia mulai dari Rajab, kemudian Sya'ban, ya, kemudian nanti buahnya di bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadan, ya, yang berikutnya, kenapa kok kita perlu persiapan menghadapi bulan Ramadan? Karena
ketika kita sampai pada bulan Ramadan, itu adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Tidak semua dari kita bisa diberikan anugerah ya untuk ikut puasa di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang lebih mendahului kita sudah meninggal sebelum memasuki bulan Ramadan. Coba renungkan bagaimana hadis ini ya. Ini sudah saya tuliskan terjemahannya. Hadis ini disebutkan di Musnad Imam Ahmad ya, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, dulu itu ada 2 orang laki-laki dari Qudha'ah. Dua-duanya aslama, telah Islam. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berperang gitu ya. Mereka berperang, berjihad. Ternyata ada salah satu di antara 2 orang tadi yang sudah Islam itu mati syahid. Ya, sudah mati syahid. Kemudian setahun berikutnya ya, orang yang kedua tadi yang dari Bani Qudha'ah ini meninggal dengan keadaan syahid pula. Nah, kemudian ya Abu Talha bin Ubaidillah, beliau bermimpi melihat kedua orang dari Qudha'ah ini, Dan ternyata yang unik menurut Talha bin Ubaidillah adalah orang yang meninggal syahid yang terakhir ya, ternyata dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga lebih dulu daripada orang yang meninggal syahid yang awal gitu. Dan ini membuat takjub, kok bisa ya, padahal yang duluan syahid itu adalah harusnya menurut pemikiran itu ya, menurut penelitian Talha mungkin bin Ubaidillah adalah harusnya yang pertama kali masuk surga. Tapi ini ternyata yang meninggal berikutnya dengan keadaan syahid juga lebih dulu masuk ke surga. Ada keutamaan apa di sini? Nah, akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah disampaikan kepada Rasulullah mengucapkan suatu ucapan yang luar biasa ya. Alaysa qad sama ba'dah Ramadan? Bukankah orang yang kedua tadi yang mati syahid belakangan itu sudah puasa Ramadan pada tahun itu? Ya, coba bayangkan ya. Yang tadi yang mati syahid awal enggak sempat memasuki bulan Ramadan. Yang ini ya sempat puasa Ramadan, nambah pahala di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga lebih awal. Wa shalla 6,000 rakaah. Ya, dan salat ya 6,000 rakaat atau sekian wakada rakaatan, dan juga sekian rakaat salat sunnah. Ya, tentu dijawab iya. Jadi amalannya bertambah. Nah, ketika amalan bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberi kesempatan untuk mendapat kelebihan dari pahala tersebut. Sehingga orang yang kedua mati syahid tapi sudah melakukan amalan kebaikan tambahan ini dimasukkan lebih dulu ke dalam surga. Nah, ini adalah keutamaan yang luar biasa, dan ini tentunya kita harus bedakan ya bagaimana para sahabat dengan kita, karena kualitas iman, kembali ke kualitas iman. Imannya sangat kuat dengan amalan ini, ya tentunya berhak masuk surga yang lebih dulu. Nah, kondisi 2 orang ini adalah kondisi imannya sama. Ya, cuman ada tambahan Tambahan beramal yang lebih. Nah, bukankah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita terkadang tidak merasakan nikmat tersebut ya. Makanya kalau kita mau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berharga ini, maka kita juga perlu melakukan persiapan. Kemudian ada sikap para ulama ya.
Ini yang tadi, ini ulama tersebut ada beberapa ucapan yang luar biasa dari para ulama. Ini adalah syair yang beliau sampaikan. Ata Ramadan mazra'atul ibadah. Ramadan tempat untuk menabur ibadah telah tiba atau akan tiba. Litathhiril qulubi minal fasadi, untuk mensucikan hati dari kerusakan-kerusakan. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, maka tunaikan hak-haknya baik itu ucapan atau perbuatan. Wa zadaka fattakhadhu lil ma'ad, maka ambillah bekal itu untuk perbekalan menuju tempat kita kembali, yaitu di mana? Di surga atau neraka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terlindung dari neraka. Faman zara'al habuba wa ma saqaha, maka barang siapa yang zara'al habub, menebar benih, wa ma saqaha, dan tidak mengairinya, ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, maka dia akan sangat menyesal, ya, pada hari ketika panen telah tiba. Apa maksudnya? Kita di dalam bulan Ramadan, ya, itu sudah diberi kesempatan untuk tempat tempat beribadah yang banyak. Nah, ketika kita diberi kesempatan untuk menabur ibadah, ya, kita perlu untuk menunaikan hak-haknya, baik itu ucapan dan perbuatan, dan kita berusaha untuk menambah amalan-amalan kita untuk berbekalan di tempat kembali. Tapi ingat, itu perlu apa? Istilahnya setelah benih ditebar, kita perlu menyiraminya. Kita perlu menyiraminya dengan amalan. Kalau ditulis oleh para ulama yang sebelumnya, itu ada bahwa bulan Rajab adalah bulan menabur benih. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi, dan akhirnya bulan Ramadan adalah bulan memanen. Yang mirip dengan ini. Jadi kita perlu mengairi terus dengan amalan-amalan, ya. Tentunya kita butuh persiapan untuk melakukannya, sehingga nanti kita bisa memanen di bulan Ramadan. Nah, persiapan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus memperbaiki taubat. Taubat yang dimaksud oleh Syekh di sini bukan hanya sekedar taubat dari dosa, tapi adalah taubat dari pola hidup yang keliru. Dan tobat ini, Aba umat sekalian, adalah tugas kita seumur hidup. Rasulullah SAW ketika dalam suatu majelis, ya, dalam satu riwayat disebutkan beliau tidak pernah kurang dari 100 kali untuk bertobat. Padahal ini Rasulullah, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Belum lagi doa kaharatul majelisnya. Apalagi kita gitu. Apalah kita dibanding dengan Rasulullah SAW. Padahal kita setiap hari bermajelis. Tapi yang dimaksud di sini bukan taubat yang dengan lisan saja, tapi hati kita lalai, enggak. Tapi kita benar-benar bertaubat. Jadi kita harus bertaubat dari gaya hidup yang keliru, ya. Bukan hanya taubat dari dosa. Levelnya lebih naik dikit. Kalau dari dosa, maka ya sekedar dosa aja, tapi belum naik level yang lebih tinggi. Contoh, di sini disebutkan, ya, taubat dengan menyia-nyiakan waktu. Ya, taubat dari menyia-nyiakan waktu. Nah, contoh menyia-nyiakan waktu.
Coba kita telaah dalam kehidupan kita. Jadi ini saya menyebutkan dari banyak sekali contoh dari menyanyikan waktu. Misal dalam sehari ini, apa yang kita pernah lakukan atau yang sudah kita lakukan untuk ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kalkulasi, tidur saja, ya, tidur saja kita itu membutuhkan waktu mungkin ada yang 8 jam mungkin ya. Dari 24 jam dikurangi 8 jam, tinggal berapa? Kemudian dikurangi dengan waktu lain-lain, misalkan ke toilet, ya, kemudian makan, satu yang wajib mandi dan seterusnya, tinggal berapa? Terus setelah itu mungkin untuk dunia, ya, mungkin kita kerja murni gitu ya, belum terpikir untuk akhirat. Kemudian yang murni untuk Allah berapa? Misalkan sholat 10 menit satu waktu, kemudian 5 waktu, ya taruhlah 60 menit, 1 jam dibandingkan 24 jam kalau kita hanya sholat wajib saja. Betapa banyak kita membuang waktu dengan sia-sia. Kecuali kita perbaiki niat kita. Tidur nggak perlu banyak-banyak. Kita perlu bertobat dari tidur yang banyak. Artinya apa? Di sini disebutkan oleh Syekh, ya kalau tidur 10 jam itu jangan tidur segitulah, kurangin. Kita berusaha ngurangin. Kenapa? Karena eman banget kalau di Ramadan nanti kita gunakan waktu kita untuk tidur, maka dikurangin dan perlu bertahap. Ya, kenapa? Karena memang nanti di bulan Ramadan tidur kita akan berkurang, ya, untuk taraweh, untuk tahajud, apalagi yang sholat tengah malam gitu kan, kemudian baca Quran segala macam akan berkurang. Maka inilah saatnya untuk mengurangi waktu tersebut. Terus tidur, ya kita kurangin waktunya. Mau tidur kita ingat Allah dulu. Doa bismikallahumma amutu wa ahya atau dan lain-lain, kita tidak hanya sekedar lisan, nah, kita resapi benar-benar. Kemudian tidur kita sesuai sunnah gitu kan, itu masih ada sisi manfaatnya. Nah ini satu sisi. Yang sia-sia lagi misal dengan HP. Nah ini HP juga kita harus kurangin. Mungkin ya mulailah kita membuka HP kita itu di saat-saat tertentu. Tidak semua setiap detik kita buka HP, tidak. Kita buat satu jadwal saat-saat tertentu bisa buka HP. Ya, tentunya kita orang-orang yang lain harus memaklumi kan gitu. Kita hanya bisa buka saat-saat tertentu aja. Para ustadz-ustadz juga seperti itu ya. Jadi terkadang ini perbedaan antara saya mungkin dengan ustadz-ustadz yang lebih besar gitu ya. Sempat ada yang WA saya gitu kan, lama nggak dijawab, mungkin orangnya juga akan marah-marah gitu kan. Oh ini kok nggak dijawab, ada masalah misalkan gitu. Tapi kalau ustadz besar itu biasa ya. Saya WA sekarang mungkin jawabnya baru besok, bahkan kadang-kadang lupa gitu. Kenapa? Karena ya kita sebagai murid beliau memahami lah, waktunya ustadz itu digunakan maksimal untuk melayani umat gitu ya. Untuk buka HP itu terkontrol sekali, jarang. Bahkan kalau tertumpuk ya ditinggal. Bahkan lupa kadang-kadang untuk buka WA-nya. Ya kita memaklumi gitu. Nah, ini contoh yang bagus. Artinya apa? Bukan dari sisi kita nggak jawabnya ya, tapi mengontrol waktu-waktu dengan HP itu dengan baik. Nah, disebutkan juga oleh Syekh di sini. Nah, nanti kita bahas lebih rinci karena waktunya sudah jam 5 ya, insya Allah nanti kita bahas yang lebih rinci. Intinya di sini ada 5 macam taubat yang harus kita lakukan. Yang detailnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang pertama kita harus taubat dari nyia-nyiakan waktu. Hitung waktu kita, mana yang harus kita fullkan, mulai kita siapkan untuk persiapan kita di bulan Ramadan nanti. Kita atur waktu kita. Yang kedua, tobat dari lisan, dosa lisan.
Kita sudah mulai ngontrol lisan kita dari ghibah, dari macam-macam perbuatan jelek di lisan kita. Kemudian ngikutin info-info di WA misalkan, sudah kita harus kurangin. Ya, karena ini masuk dosa lisan. Kita ngetik sesuatu yang nggak jelas, nge-share yang nggak jelas, termasuk. Yang ketiga, taubat dari hubungan manusia yang diharamkan. Ikhtilat, laki perempuan kita kurangin, ya. Kemudian perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia ya kita kurangin, dan seterusnya. Taubat hati yaitu dengan hati kita berusaha kita selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap detik kita ingat Allah, zikir lisan kita selalu ingat Allah. Ya, kita bisa lihat dari keseharian kita. Seringkali kita ketika bekerja atau lupa kan, kita fokus ke kerjaan kita. Terkadang ya, tidak semuanya. Maka kita perlu selalu mengikatkan hati kita kepada Allah. Kemudian yang kelima yaitu taubat dari rasa malas. Nah, ini kalau kita malas ibadah, malas bangun malam untuk tahajud, malas untuk sholat sunnah, ya, malas untuk baca Quran, ya maka kita harus berusaha ninggalin rasa malas itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, semangat kita sudah pulih kembali dan siap untuk mengambil manfaat di bulan Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kitab ini lebih rinci di antara tobat ini, karena di antara tobat-tobat ini ada yang sebelumnya nggak kita pikirkan gitu, tapi masya Allah beliau bisa mengupasnya dengan baik. Dan juga ada persiapan yang lain, ya ini yang akan kita bahas insyaallah, latihan mengagungkan syariat, latihan istiqomah, ya, latihan hati untuk nggak suka dengan maksiat, kemudian memutus hawa nafsu karena Allah, ya, bagaimana mencabut kebiasaan buruk, dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.